Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang kula hormati guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Habib Umar bin Abdullah Al-Asy'ari beserta Umi Lailatul Badriyah dan para jamaah semuanya yang hadir di sini, Bapak Ibu, Pak Ustadz, pangapunten. Kula sakjane kaget kan ngaten mriki. Pas bulanan dhewe ngene kok nembe dugi, ngerti-ngerti kok disiari lah dosan langsung kula. Tanpa konfirmasi dulu langsung disiarin. Ntar minggu depan, bulan depan Ibu Sri suruh testimoni, ya Allah. Pangapunten ingkang sangat saestu. Bahasanya ya beliputan ngeten iki, nggak bisa pakai bahasa yang benar. Yang saya hormatin nggih Ustadz Aziz Baharudin kalian yang Farida saking Tuban Jawa Timur. Matur suwun sampun dampingi kula. Ngapunten saestu. Yang pertama-tama ini suruh cerita testimoni nggih awal mula bagaimana bisa ikut manakib di sini. Dulu pertamanya tuh saya lagi nginep di rumah kakak kula. Di rumah kakak saya Ibu Warsiti itu yang di Pondok Pucung itu kakak saya, Bu. Saya lagi nginep di situ kan. Terus itu guru saya mau ke sini katanya. Nggih, Pak Yai datang ten mriku. Terus kenalan. Paring asma kula Habib Umar, bakul soto sanjane ngoten. Piye tadi guru kok jare bakul soto kalau bingung kula. Derek manakib nggih Bu, ngertos-ngertosan ngoten. Manakib niku napa Pak Yai? Ustaz sing manggile. Manakib niku napa? Manakib niku mboten dikengken nangis mangke nangis ki Mbak. Gene wong bengak-bengok ngoten. Terus dilalah kan dinten Rebo, hari Rebo waktu itu. Rebo nginep, Kemis ada pengajian di situ ya, apa? Rotipan ngeten Kemis. Saya ikut di situ. Jadi nggak usah nunggu manakib itu saya udah nangis pas itu. Udah nangis nggak tahu kenapa itu rasa itu tiba-tiba ada aja nangis terus nggak berhenti. Sampai tiba waktunya manakib bulanan. Saya dijemput sama Bang Ipar itu suaminya Bu Siti. Diajakin manakib. Karena waktu itu suami saya belum ikut ya Bu. Bapak semuanya. Ya saya dijemput diajak manakib ya, saya ikut manakib waktu itu manakibnya hari Selasa malam Rebo kalau nggak salah di Pondok Pucung, belum malam Minggu. Selasa malam Rebo saya ikut di situ. Rasa itu datang lagi luar biasa, lebih nggak tahu itu rasa apa. Puncaknya di pas Mahalul Qiyam, nggak ngerti itu apa rasanya gimana. Pokoknya luar biasa, bener-bener ya Allah. Pengen meledak rasanya dada ini luas gimana ya, nggak bisa diceritain. Dan akhirnya kepengen lagi. Nggak, abang saya nggak bisa jemput lagi karena itu saya nanya tak beraniin tuh sama anak-anak harus kesono gimana caranya biar bisa hadir di majelis itu ya Allah kataku, karena nggak kuat nahan rasa itu ya Allah. Gimana caranya pula saya nanya gimana cari angkot ke sana itu gimana ya gitu, nanya. Akhirnya naik angkot itu putus tuh sampai 7 kali Bapak Ibu. Waktu itu naik angkot sampai 7 kali, bolak-balik ya 14 kali ya. Lewat Cikokol, Ciledug, muterin Jalan Raya Jombang nyampe sini. Itu dari tahun 2012 sampai 2015. Terus saya bertiga, anak saya masih umur, yang kecil umur 3 tahun kalau nggak salah itu. Yang gede anak saya sekarang umur 25, dulu masih SMP kelas 1 apa kelas 2 itu. Yang satu saya gendong, yang satu saya tuntun itu dari Sepatan sana ke sini orang. Saya di Sepatan juga baru pindah kan, nggak tahu nyari jalan ke sini bagaimana. Tapi rasa ini nggak bisa ditahan, kepengen ya Allah, kepengen hadir gitu, pengen bersama beliau duduk, luar biasa. Dan akhirnya ya itu dari tahun 2012 sampai 2015
Saya selalu bolak-balik sama anak saya itu naik angkot, tapi ya nggak punya duit. Yang punya itu harus nekat, harus punya duit 90.000, bapaknya waktu itu harus megang 90.000 bagaimana agar bisa saya kesini itu. Sering waktu berjalan karena saya nggak mau menikmati rasa itu sendiri. Pokoknya bapaknya suami saya harus ikut ke sini, ya Allah. Pas manakib terakhir 2015 itu saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bulan depan suami saya bisa ikut di sini. Semuanya hadir di sini bersama anak-anak saya. Wasa Allah dijabah, Bu, Bapak. Suami saya dihadirkan di situ. Suami saya nggak mau ikut karena takut. Dilalanya pas hadir itu ada beliau Bapak Kapolres, Bapak Fadli Widianto kalau nggak salah itu, baru beliau tuh percaya gitu. Kesononya, alhamdulillah rasa itu beliau juga merasakan. Dan kami bersama-sama berempat sama anak saya. Tapi nggak kuat naik motor. Bingung beliau juga gimana caranya menjangkau tempat itu yang di Pondok Pucung itu, gimana biar agar bisa hadir gitu. Akhirnya naik kereta, Pak, Ibu. Dari Tangerang itu kita naik angkot ke Tangerang, naik angkot 2 kali ke Tangerang, naik kereta transit di Duri Tanah Abang, turun di sini di mana itu Sutimara ya. Terus dapat informasi lagi sama temennya, Bapak kalau itu lewat nyari-nyari kan nanya-nanya teman biar lebih deket lagi, gimana caranya? Lewat Serpong, Pak, deket katanya. Alhamdulillah waktu itu anak saya yang gede tuh udah 17 tahun kan tuh kredit motor biar bisa bawa satu-satu. Jadi udah duluan sama adiknya. Saya belakangan sama suami saya lah. Nyoba jalan Serpong itu nyampainya mana, Pak? Parung Panjang, bukan Safinatul Qadiri. Kenapa bisa nyampe sini? Tak cubitin pantatnya, balik nggak kata. Ini namanya malah hilang ini, ntar gimana? Ya Allah, ya Robbi. Bingung. Astagfirullah. Mohon maaf. Balik ke masa lalu jadinya begini. Kepengen banget beliau bisa menghadirkan beliau nih Pak Yai Habib, tapi beliau suami saya itu sangat malu. Setiap ketemu nggak mau, setiap pulang manakib diajak pamitan nggak mau karena malu, ngerasa nggak punya ilmu, ngerasa bodoh gitu. Pokoknya malu dah. Dan itu waktu itu pindahan 2018 ya ke pondok. Alhamdulillah beliau yang ngangkutin makanan dari Pondok Pucung itu senengnya bukan main, Pak Yai. Senengnya bukan main. Alhamdulillah tuh bisa hikmat itu. Walaupun gak ditunjukin, gak secara bicara gitu. Dan alhamdulillahnya ya Allah. Tapi itu diajak lagi sama saya terakhir tuh nggak mau ketemu Pak Yai, pokoknya nggak mau. Setiap habis manakib di sini balik lagi, langsung balik aja, nggak mau. Dan kepengen hadirin Pak Yai di Sepatan, tapi malu tempatnya, rumahnya belum ada tempatnya katanya. Rumahnya reot kan Marubu. Kuasa Allah 2019 dijabah bisa bangun itu Pak, bisa bangun terus pengen ngadirin Pak Yai, belum sempet. Jaraknya 6 bulan beliau udah dipanggil sama Allah, belum sempat beliau menghadirkan beliau di Sepatan sono. Pengen manggil manakib di sono gitu, tapi Allah berkehendak lain. Tapi alhamdulillah terakhir beliau di sini pas mau lebaran puasa itu ya bisa foto bareng. Alhamdulillah itu senangnya bukan main itu Pak Yai. Pak Yai nggak tahu ingat apa enggak itu bisa duduk berdua itu di itu aula gitu. Niku terakhir beliau ikut manakib. Terus corona datang nih, awal corona beliau dipanggil serangan jantung dadakan gitu. Tapi kuasa Allah Bapak Ibu semuanya. Suami saya cintanya nggak dilihatin, tapi kuasa Allah. Pas suami saya meninggal tuh beliau hadir, yang nyolatin beliau sampai kantor ke kuburan, sampai 7 harian datang, 40 hari datang, 100 hari datang, sampai 1000 hari. Alhamdulillah saya senang banget. Itu manakib di sana pas 7 harian luar biasa, jamaah yang datang membludak dari mana-mana, dari Bekasi, dari Cimone, dari Depok itu pada hadir semua. Jakarta jamaah yang baru-baru itu nggak tahu itu. Allah yang bukain, alhamdulillah. Dan ini motivasinya ya Bu yang saya alami. Itu perjalanan saya. Pernah juga itu pas mau berangkat ke sini dari sana ini yang terakhir yang sesi kedua saya udah di Sepatan, udah
ini udah suami udah meninggal kan jamaah pada pengen ikut ke sini itu. Banyak yang ikut kemarin ada 2 mobil, 3 mobil. Yang terakhir itu nyari mobil nggak ada, yang biasa ngantri nggak bisa. Nyari mobil dilalah teman masnya ini bisa, tapi nyampe sini udah bubar karena dari sana udah malam, udah jam 8, setengah 8 ke jam 8 nyampe sini udah bubar. Terus saya ndonga doa, ya Allah, nek aku dhewe iso mlayu numpak angkot, terus jamaahku piye iki lek gelo ya Allah. Paring ana kendaraan Gusti, kula ngoten ya Allah. Minta kendaraan. Pak Yai lagi umroh, saya minta doa buat jamaah saya tuh kendaraan, tolong dikasih kendaraan. Pokoknya bulan depan harus itu yang beliau pulang umroh kan. Di sini hujan gede itu katanya dihadirin Kanjeng Nabi itu di doa dijabah gitu. Mulai yakin bulan depan pokoknya harus punya, harus bawa sendiri, kuasa Allah dijabah Bu Bapak. 90.000 kata Mas Ajus tadi diganti R3. Alhamdulillah. Sekarang udah nggak repot lagi. Dulu perjalanan pahit saya sendiri sampai sama anak-anak nonton dari 2012 sampai 2015 nonton anak-anak lewat Kalideres, muter-muter. Kalau nggak lewat Cikokol, lewat Kalideres Pasar Ipli itu harus lewat situ. Kalau naik Cikokol itu kan angkotnya kenceng-kenceng, saya takut, jadinya lewat Kalideres Pasar Ipli nembusnya Ciledug sono. Terus ya itu tadi gimana ya, muter-muter ya Bu ya, mohon maaf. Ini motivasinya yang saya rasain, dan apapun yang saya ini dijabah itu ada kejadian luar biasa itu. Waktu itu rumah saya dimasukin maling Bapak Ibu, karena saya yakin dengan doa guru saya, karena saya yakin ikut manakib doa diijabah. Ya Allah, maling tas anak kula niku tas sekolah. Ya Allah, muga-muga balekne itu wong tas orane isine apa-apa kena nggo sekolah meneh. Wasa Allah besoknya ada yang balikin tukang tempe Bapak Ibu. Lagi ngambil daun pisang di kebun, katanya nemu tas, terus ada buku tabungannya dalam rumah saya itu dipulangin. Terus ada kejadian lagi itu, suami saya lagi keliling sama anak saya tuh maghrib apa bulan puasa itu, dompetnya jatuh. Suami saya udah panik, gimana ini caranya? Pokoknya udah panik, udah takut kehilangan karena surat-surat semua di situ. Udah lapor polisi segala, udah tenang Pak, besok kalian balikin. Kuasa Allah dipulangin, dibalikin ke rumah sama tukang kapuk itu, bakul kasur kapuk yang keliling naik sepeda itu. Dan ini ada dari jamaah saya yang biasa ikut ngaji di sono. Beliau dimimpiin, katanya banjir bandang gede di mana-mana, banjir bandang kelelep semua. Ada kapal tulisannya Safinatul Qadir, yang selamat di situ doang yang ada di kapal itu katanya. Nangis beliau ke rumah saya, nangis, ngomong gitu. Nangis Bu, ya Allah banjir gede. Pokoknya di kapal itu ada tulisannya gede banget, Safinatul Qadir, yang naik di atas itu pada selamat, yang lain pada kelelep semua gitu. Kalau diceritain banyak banget ya Pak, udah itu aja ya. Saking banyaknya yang saya alami, kejadian aneh-aneh gitu. Pokoknya buat motivasi aja. Karena saya jauh-jauh ini nggak pernah ini Bu ya, Bapak Ibu, saya nggak pernah, bukannya nggak pernah ya, istiqomah itu datang terus dari tahun dulu sampai sekarang, kecuali saya di kampung apa sakit, waktu masuk rumah sakit saya nggak bisa hadir di sini. Saya juga nggak tahu, dalam hati kadang kepengen nggak hadir gitu sekali-sekali, tapi ya nggak tahu kenapa berangkat aja gitu, nggak ngerti. Saya jebi kok nggak ngerti juga kenapa bisa begitu gitu. Ya pun ngaten mawon gitu. Banyak kalau diceritain. Ya sudah ya Bu, matur suwun ingkang sangat mohon maaf atas kata-kata saya yang belepotan gak karuan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah